dengan Kak Angel di Badal Smiling Kids hari ini. Wah, pasti gak sabar ya kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya, kita berdoa dulu teman-teman, adik-adik. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kesempatan Tuhan yang Kau berikan pada hari ini Tuhan. Kami dapat berkumpul dan di ibadah hari ini Tuhan. Kiranya Kau lindungi, Kau sertai Tuhan ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita bangkit berdiri adik-adik ya. Laskar Kristus, siap, yes. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada Coba lihat di sana, ada apa ya? Ada teman yang butuh uluran tangan kita, uluran tangan kita. Coba lihat di sana, ada apa ya? Ada teman yang perlu ditolong, ditolong. Ayo jalan teman-teman, Tuhan Yesus bersamamu. Sayangi teman siapapun dia, peduli itu tanda kasih, peduli itu tanda kasih. Coba lihat di sana, ada apa ya? Ada teman yang butuh uluran tangan kita, uluran tangan kita. Coba lihat di sana, ada apa ya? Ada teman yang perlu ditolong.
Peduli itu tanda kasih. Of small, short and tall,
kami akan mendengarkan sebagian dari sabda firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau mengajar kami untuk duduk diam dengar kebenaran Tuhan akan firman-Mu. Biarlah firman yang akan disampaikan dapat menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, hari ini Kak Angel akan cerita tentang Tuhan Yesus menyembuhkan 2 orang buta dan orang yang bisu. Oke? Kita buka dulu di Alkitab kalian, Matius pasal 9 ayat yang ke-27 sampai 38. Kita mulai dari ayat yang ke-27 sampai 31 dulu ya. Di situ menceritakan Tuhan Yesus menyembuhkan 2 orang buta di Kapernaum. Di situ diceritakan ketika Tuhan Yesus jalan kembali ke kota Kapernaum, Tuhan Yesus bertemu dengan 2 orang buta. Orang buta itu apa sih adik-adik? Ya, orang buta itu adalah orang yang tidak bisa melihat. Jadi jalannya itu pakai tongkat, dibantu oleh tongkat untuk meraba. Jika misalnya di depan itu ada batu, pasti tongkat itu akan menabrak batu itu. Jadi tongkat itu sebagai alat bantu. Di situ ada 2 orang buta itu, ketika Tuhan Yesus berjalan, dia berteriak. Katanya, "Kasihanilah kami, anak Daud, kasihanilah kami." Maka Tuhan Yesus kira-kira dengar nggak ketika Tuhan Yesus datang, terus ada yang berteriak di dekatnya? Pasti dengar, karena Tuhan bisa mendengar. Tuhan bisa mendengar setiap keluh kesah kita. Dan di hari itu Tuhan mendengar 2 orang buta itu. Ketika Tuhan sudah sampai ke rumah, datanglah 2 orang buta tadi adik-adik. Datang kepada Tuhan Yesus. Ketika datang sudah bertemu dengan Tuhan Yesus, Tuhan cuma berkata seperti ini ke 2 orang buta itu. Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Melakukan apa adik-adik? Nah, melakukan ini adalah menyembuhkan orang buta itu. Jadi yang awalnya nggak bisa melihat, pernah ngerasain kan adik-adik gimana rasanya nggak bisa melihat, kayak mungkin lampu mati ya. Jadi kayak tutup mata semua gelap, gak kelihatan apa-apa. Itu yang dirasakan oleh orang buta itu adik-adik. Gak bisa melihat apa-apa, setitik cahaya pun itu gak kelihatan. Kira-kira perasaannya orang buta itu gimana ketika dia tahu dia sakit itu? Pasti sedih, dan itu meminta belas kasihan kepada Tuhan. Ketika Tuhan bertanya seperti itu, apakah kamu percaya aku dapat melakukannya? Mereka menjawab dengan iman. Ya Tuhan, kami percaya. 2 orang buta itu memiliki iman yang besar dan percaya bahwa Tuhan bisa menyembuhkannya. Lalu Tuhan menjamah mata mereka. Bilangnya gimana? Jadilah menurut imanmu. Ketika 2 orang buta itu mengimani, mereka bisa melihat. Akhirnya orang buta itu dapat melihat. Orang buta itu dapat disembuhkan oleh Tuhan. Ketika sudah selesai disembuhkan, Tuhan berpesan kepada 2 orang buta itu. Katanya gimana? Kalian sudah tak sembuhkan, jangan bilang siapa-siapa ya, diam-diam saja. Tapi kira-kira 2 orang buta itu nurut apa enggak? Enggak adik-adik. Ketika mereka keluar, sebegitu bahagianya, sukacita yang begitu besar, mereka
berkata kepada orang-orang, aku sudah sembuh, aku sudah bisa melihat. Mereka menceritakan, mereka bersaksi bahwa kuasa Allah dapat menyembuhkan 2 orang buta ini. Wah, keren banget ya. Setelah 2 orang buta itu adik-adik, ada lagi, yaitu orang bisu. Bisu itu gimana sih adik-adik? Bisu itu tidak bisa berbicara, kayak susah gitu loh, mau bilang sesuatu itu gak bisa gitu loh. Ketika orang bisu itu sudah bertemu dengan Tuhan Yesus tahu bahwa penyebab dari orang ini bisu, apa ya menyebabkan orang ini tidak bisa berbicara, itu karena kerasukan setan. Jadi dalam situasi ini bukan sakitnya yang disembuhkan, tapi setannya yang diusir. Akhirnya iblis itu diusir oleh Tuhan. Setelah lepas dari bibir dan lidah orang ini bisa berbicara atau enggak adik-adik? Ya, orang ini bisa berbicara, bisa bersorak-sorai, bisa memuji Tuhan, bersyukur ke Tuhan Yesus dapat disembuhkan. Tapi adik-adik, ketika 3 orang ini bersuka cita, 2 orang buta dan 1 orang bisu tadi, ada yang gak suka atas kuasa Tuhan ini. Mereka berpikir bahwa kuasa dari Tuhan Yesus untuk menyembuhkan 3 orang ini itu dari kuasa iblis juga. Pikirannya gini, wah, dia bisa menyembuhkan, dia bisa mengusir roh setan. Dia mengusir itu juga menggunakan roh setan. Padahal gimana seharusnya? Enggak, Tuhan punya kuasa, Tuhan punya kekuatan yang lebih besar dari iblis itu sendiri ya adik-adik. Tapi orang Farisi ini nggak suka. Orang Farisi ini merasa bahwa nggak seharusnya ini terjadi di tanah Kapernaum itu adik-adik. Jadi adik-adik, kita harus percaya bahwa Tuhan punya kuasa lebih besar dari iblis itu sendiri. Tuhan Yesus itu Tuhan, dia maha penyembuh. Dia punya kuasa untuk menyembuhkan. Nah, setelah Tuhan Yesus menyembuhkan orang bisu itu, Tuhan Yesus berjalan berkeliling ke semua kota dan desa. Tuhan Yesus mengajar ke rumah-rumah ibadah dan memberitakan Injil Kerajaan Surga. Di sana Tuhan ketika memberitakan Injil, Tuhan juga tetap melayani dan memberi kekuatan bagi orang yang lemah. Tuhan Yesus melihat banyak orang ketika Tuhan berjalan keluar dari Kapernaum. Di sepanjang jalan ketika Tuhan memberitakan Injil, mengajar di rumah-rumah ibadah, ada begitu banyak orang yang kasihan adik-adik. Ada banyak orang yang terlantar. Ada banyak orang yang merasa lelah, merasa tidak berdaya. Maka Tuhan Yesus tergeraklah hatinya. Tuhan berkata di ayat 37 sampai 38 ini, Tuhan berkata, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pertolongan Tuhan itu selalu tepat pada waktunya, tidak pernah terlambat. Ketika Tuhan melihat kita sudah tidak berdaya, kita sudah tidak kuat, tapi Tuhan pasti akan menolong kita.
Bahkan ketika kita merasa sakit, seperti dua orang buta tadi yang tidak berdaya juga ketika mereka tidak bisa melihat, dia datang kepada Tuhan dengan iman yang besar, Tuhan dapat menyembuhkan. Contoh lagi seperti orang bisu itu adik-adik. Dia merasa tidak berdaya ketika dia tidak bisa berbicara, apalagi alasannya karena kerasukan setan. Kita harus percaya kuasa Tuhan lebih besar dari kuasa setan itu sendiri. Kita tidak boleh takut. Kita sebagai umat manusia gimana? Kita harus belajar lebih dekat kepada Tuhan. Kita harus memahami bahwa Tuhan itu dapat menolong kita tepat pada waktunya. Tuhan itu Tuhan yang besar. Oke adik-adik, yuk kita tutup firman kita hari ini ya. Kita lipat tangan, kita tutup mata. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami telah mendengarkan sebagian dari sabda firman Tuhan. Biarlah setiap kata yang kami dengar dapat menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Apa yang telah kami pelajari hari ini Tuhan dapat kami lakukan di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yuk kita tutup ibadah kita hari ini adik-adik ya. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami telah sampai di penghujung ibadah kami Tuhan. Biarlah setiap kami Tuhan merasa dan dapat terberkati Tuhan atas ibadah kami pada hari ini Tuhan. Sebelum itu Tuhan, kami akan berdoa untuk kedua orang tua kami Tuhan. Engkau berkati setiap pekerjaan, setiap langkah kehidupan mereka Tuhan, kesehatan, semuanya dalam segala aspek kehidupannya Engkau buat berhasil Tuhan. Engkau berkati juga setiap kami Tuhan, di sekolah, aktivitas, setiap langkah kehidupan yang akan kami ambil Tuhan, segala hal Engkau lindungi, Engkau sertai Tuhan, Engkau buat berhasil. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tutup ibadah kami Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai ketemu di ibadah Smiling Kids berikutnya. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.